Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari Rabu 16 September 2020, kita akan belajar tematik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, silakan dipersiapkan buku tematik tema 2 dan alat tulisnya. Kita sudah memasuki tema 2 kegemaranku, subtema 4 pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati kata, siswa mampu mencari kata yang berbunyi mirip. Yang kedua, dengan memberikan contoh, siswa mampu melengkapi barisan bilangan berdasarkan pola tertentu. Nah, teman-teman, kali ini Bunda akan menjelaskan tentang pola gambar dan kata yang berbunyi mirip. Sebelum melanjutkan, tahukah kalian apa itu pola? Ya, pola adalah susunan benda, gerakan, atau bilangan yang memiliki susunan secara teratur. Yuk kita lihat contoh berikut ini. Coba kalian perhatikan ya. Mengamati pola gambar. Salman belajar di kamarnya. Salman belajar tentang pola gambar. Lingkari pola yang kamu lihat. Nah, di sini ada gambar koran sama buku. Kemudian, susunan bentuk-bentuk ini berulang lagi secara berurutan membentuk sebuah pola gambar. Nah, teman-teman bisa melingkari pola-pola tersebut. Contohnya di sini ada pola yang pertama koran, buku, kemudian dilingkari. Kemudian dilingkari lagi koran, buku, koran, buku, koran, buku. Begitu juga dengan gambar yang di bawahnya. Di sini ada pensil, pensil, rautan. Kemudian dia susunannya berulang lagi secara berurutan sehingga menjadi sebuah pola gambar. Kita lingkari. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ya. Ada gambar bentuk balon berwarna merah, ungu, hijau. Kemudian susunan gambar-gambar ini berulang-ulang secara berurutan menjadi sebuah pola gambar. Merah, ungu, hijau. Merah, ungu, hijau. Kemudian teman-teman bisa melingkarinya. Nah, Bunda juga memiliki huruf B, A, C, A. Kemudian susunan huruf ini secara berurutan akan diulangi lagi sehingga menjadi sebuah pola gambar. B, A, C, A. B, A, C, A. B, A, C, A. Nah, itulah pola gambar. Nah, setelah kita belajar mengenai pola gambar yang memiliki susunan yang berulang-ulang sehingga membentuk sebuah pola gambar, sekarang kita akan mencari tahu atau belajar mengenai kata berbunyi mirip. Nah, di sini ada yang tahu apa itu kata berbunyi mirip? Kata berbunyi mirip biasa juga disebut dengan kata serupa, yaitu dua kata yang bunyinya terdengar hampir sama. Coba teman-teman perhatikan atau amati kata berbunyi mirip di bawah ini. Contohnya, yang pertama ada kata cerita, kemudian ada berita. Nah, teman-teman, mari kita mengamati. Di sini, kata berbunyi mirip memiliki ciri-ciri. Yang pertama, susunan huruf vokal sama. Ada yang masih ingat
huruf vokal itu apa saja? Ya, huruf vokal ada A, I, U, E, O. Nah, di sini ada contoh kata cerita. Huruf vokalnya adalah E, I, A. Kemudian ada berita. I, A. Nah, huruf vokal dari cerita dan berita adalah E, I, A. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah bunyi akhirannya sama. Di sini ada kata cerita, bunyi akhirannya adalah ta. Kemudian berita, bunyi akhirannya adalah ta. Bunyi akhir kata dari cerita dan berita adalah ta. Nah, Bunda juga memiliki beberapa kata yang berbunyi mirip. Ada buku, kuku. Bunyi akhirannya sama, yaitu ku, ku. Kemudian ada baca, kaca. Bunyi akhirannya adalah ca, ca. Kata, bata. Bunyi akhirannya ta, ta. Koran, keran. Bunyi akhirannya ran, ran. Itulah kata-kata yang berbunyi mirip. Nah, teman-teman sudah mengerti? Mari kita berlatih. Di sini kita akan melengkapi pola gambar. Teman-teman bisa membuka bukunya halaman 153. Tebaklah gambar apa berikutnya. Gambarlah di kotak yang telah disediakan. Jadi di sini ada gambar yang membentuk pola gambar. Di sini ada kotak yang masih kosong. Kemudian teman-teman bisa menggambarkan pola gambar selanjutnya. Contohnya di sini ada kupu-kupu, siput, siput, kupu-kupu, siput. Nah, di kotak yang kosong ini akan kita isi apa ya pola selanjutnya? Oke, benar, yaitu gambar siput. Nah, teman-teman bisa melanjutkan di nomor 2, 3, dan 4. Kemudian kita akan berlatih mencari kata yang mirip. Nah, di sini carilah kata yang mirip dari kata-kata di bawah ini. Teman-teman bisa membuka bukunya halaman 154. Di sini ada kata-kata nasi, tali, topi, buku, cerita, koran, bata, lama, main, baju. Kemudian di bawahnya juga ada kata-kata lagi. Nah, silakan teman-teman cari mana kata-kata yang mirip. Contohnya, nomor 1 di sini ada nasi, nasi, dasi. Nah, itulah kata yang mirip. Kemudian Bunda contohkan lagi di nomor 2 ada kata tali. Ada tali, kali. Tali, kali. Nah, itulah kata yang mirip. Silakan teman-teman mengerjakan dari nomor 3 sampai dengan 10. Selamat mencoba. Anak saleh bisa membaca dan menulis. Senang membaca dan menulis dekat dengan kebaikan. Membaca membuka jendela ilmu pengetahuan. Menulis adalah kegiatan berbagi pengetahuan. Salah seorang khalifah yang mencintai ilmu pengetahuan adalah Harun ar-Rasyid. Di zamannya, banyak ilmuwan yang menerjemahkan dan mengarang buku. Setiap penulis buku akan dihadiahi emas. Berat emas sama dengan berat bukunya. Masya Allah, di dunia mendapat kekayaan, di akhirat pun mengalir pahala karena ilmu yang bermanfaat. Nah, teman-teman, mari mulai dari sekarang kita gemar membaca, karena dengan membaca kita akan mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganjurkan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Allah memerintahkan agar kita membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan atau tartil. Di sini ada terjemahan surah Al-Mujamil ayat 4. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Tartil dalam membaca Al-Quran adalah membacanya pelan-pelan, jelas setiap hurufnya tanpa berlebihan. Nah, untuk teman-teman tetap semangat dalam belajar mengaji qiraatinya, agar teman-teman bisa mengaji dengan tartil. Bunda cukupkan materi pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.